Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi pilihan dan teraktual telah dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama kami sajikan untuk Anda. Dua anggota BRIMOB tewas dianiaya orang tak dikenal di Kabupaten Nabire. Warga Skau Jayapura digegerkan dengan penemuan jasad bayi yang dibuang di pantai. Kapal susun kandas di Muara Puriri karena mesin rusak. 20 penumpang dievakuasi tim SAR. Dua anggota BRIMOB gugur dianiaya orang tak dikenal di Jalan Trans Nabire Dogiai, tepatnya di kilometer 128 Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah pada hari Rabu. Kedua korban adalah Brigpol Arif Maulana dan Bribda Nelson Runaki. Saat kejadian, kedua korban tengah mengawasi pekerjaan perbaikan Jalan Trans Nabire Dogiai. Kasatgas Humas Damai Kartens Kombes Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi membenarkan dua anggotanya gugur. Jenazah dua korban langsung dievakuasi ke RSUD Kabupaten Nabire. Ana dan Bribda Nelson Runaki telah gugur dalam tugas. Keduanya diserang secara brutal oleh kelompok tak dikenal saat bertugas. Hasil visum menunjukkan korban mengalami luka tembak dan luka sayatan senjata tajam. Temuan barang bukti berupa selongsong peluru kaliber 762 dan 556 mm di lokasi kejadian memperkuat dugaan bahwa pelaku berasal dari kelompok kriminal bersenjata pimpinan Aibon Kogoya. Brigpol Arif dan Bribda Nelson bukan hanya aparat negara. Mereka adalah tulang punggung keluarga. Mereka adalah anak, saudara, dan ayah yang setiap hari membawa doa dan cinta dalam tugasnya. Aparat gabungan TNI dan Polri hingga saat ini masih melakukan pengejaran dan meningkatkan pengamanan di sekitar lokasi kejadian. Hendra melaporkan dari Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Warga di Pantai Skosai, Distrik Moratami, Kota Jayapura digemparkan dengan penemuan jasad bayi berjenis kelamin laki-laki pada hari Rabu. Penemuan jasad bayi bermula ketika seorang warga sedang mencari umpan pancing di sekitar Pantai Skosai. Saksi mata terkejut saat melihat jasad bayi dalam posisi telungkup di bibir pantai. Temuan tersebut langsung dilaporkan ke pihak kepolisian. Kapolsek Moratami AKP Zakarudin membenarkan kejadian ini. Setelah menerima laporan, tim kepolisian mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara bersama tim Inafis Polresta Jayapura. Jasad bayi kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara untuk diautopsi dan diselidiki lebih lanjut. Sesosok bayi berjenis kelamin laki-laki yang baru lahir, dan kami dari Polsek Moratami sedang melakukan datangi TKP, melaksanakan olah TKP dan selanjutnya mengamankan bayi tersebut ke Rumah Sakit Bayangkara untuk ditindaklanjuti. Sekaligus kami dari melaporkan juga bahwa kami dalam hal ini Polsek Moratami bersama dengan Polresta Jayapura Kota, di Polresta Jayapura Kota kami sedang melakukan penyelidikan untuk pengungkapan kasus ini, ya. Dan kami mohon kerjasamanya dari masyarakat untuk apabila ada dapat informasi sekecil apapun, kami bisa diinformasi ke Polsek untuk pengungkapan kasus. Polisi juga mengimbau masyarakat yang memiliki informasi terkait kejadian ini untuk segera melapor ke kantor polisi terdekat guna membantu proses penyelidikan. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Aksi begal kembali marak terjadi. Seorang warga Timika, Papua Tengah menjadi korban pembegalan hingga mengalami luka parah di bagian punggung dan tangan. Peristiwa terjadi di Jalan Ahmad Yani, Timika, Papua Tengah pada hari Rabu. Korban yang melintas menggunakan motor didatangi pelaku dan langsung melakukan kekerasan. Terkait kasus tersebut, Kasat menjelaskan pihaknya telah mengantongi nama pelaku. LA, inisialnya LA, sementara masih
belum termonitor melarikan diri arah kemana, kita belum monitor. Sementara kita masih mencari sampai siang ini, saya masih mencari karena memang harus kita ungkap karena kemarin kita sudah hampir mendapat mereka pelaku lah. Dia ada beberapa orang itu pelakunya. Diindikasi pelakunya ini di bawah umur. Pelakunya di bawah umur, tapi tetap akan kita tindak lanjuti. Warga Mimika diimbau segera melapor jika melihat aksi kejahatan di jalan. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Perahu susun bermuatan 20 orang kandas di Muara Puriri, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Kapal kandas karena mesin kapal mati sehingga membuat puluhan penumpang terombang-ambing di muara. Perahu susun ini bertolak dari Timika dengan tujuan distrik Agimuga, Kabupaten Mimika. Pemilik perahu berusaha menghidupkan mesin, namun tidak berhasil. Akhirnya, nakoda meminta bantuan tim SAR. Telah terjadi kecelakaan kapal mati mesin akibat kandas di Muara Nauga. Kejadian pada pukul 09.00, dilaporkan pada pukul 12.40. Kemudian aksi yang kami lakukan, kami memberangkatkan tim pada pukul 13.00 dengan berjumlah 5 orang rescuer mempergunakan RBB. Jarak dan waktu tempuh yang kami butuhkan jaraknya adalah 23 mil dari Pelabuhan Rumako. Waktu tempuh yang kami butuhkan adalah 1,5 jam. Evakuasi berjalan lancar, tim SAR langsung membawa seluruh penumpang ke darat dan tidak ada korban yang luka. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Kepolisian daerah Papua Barat mencekal 2 orang yang telah ditetapkan sebagai daftar pencarian orang dalam kasus penambangan emas ilegal di Kali Wasirawi, Kabupaten Manokwari. Langkah ini diambil untuk mencegah keduanya melarikan diri ke luar negeri. Kedua tersangka disebut-sebut sebagai pemberi modal utama dalam kegiatan tambang ilegal tersebut. Kabid Humas Polda Papua Barat Kombes Pol Ignatius Adi Prabowo menjelaskan pencekalan dilakukan setelah keduanya tak terdeteksi keberadaannya pasca penangkapan 20 penambang ilegal di lokasi tersebut. Sebelumnya, Edi Siswanto dan Masming Supurada sempat terpantau berada di wilayah Sulawesi, namun kini diduga berupaya kabur ke luar negeri. Orang DPO itu sudah kita tidak monitor lagi, artinya dia sudah tahu, dia tidak menggunakan lagi alat komunikasinya yang selama ini digunakan. Tentunya kita harus menelusuri kembali, menyelidiki lagi di mana keberadaannya. Nah, kalaupun sudah ke luar negeri, ya kan? Nah ini kan perlu kita ketahui dulu posisinya di mana. Kita sudah melaporkan kepada Mabes Polri, kepada yang bersangkutan untuk dilakukan pencekalan ke luar negeri. Itu sudah dilakukan Polda, Pak? Kita menyurat. Oh, sudah menyurat ya? Dengan bagaimana tindak lanjutnya itu dari Mabes Polri. Dari operasi yang digelar Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Papua Barat, polisi menangkap 20 penambang ilegal, 6 unit ekskavator, dan barang bukti emas seberat 250 gram. Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat.